Sebelumnya, di My Hero Academia, para penjahat di seluruh negeri telah bergabung di bawah kepemimpinan Shigaraki Tomura. Mereka berencana membasmi seluruh pahlawan lalu menguasai seluruh negara. Supaya ambisinya terwujud, Tomura berusaha menambah kekuatan dengan bantuan Dr. Kyodai Garaki. Dia berusaha memasukkan banyak bakat ke dalam tubuh Tomura. Jika prosesnya berjalan lancar, maka Tomura akan memiliki banyak kekuatan sama seperti All For One. Sementara itu, Hawks yang menjadi agen ganda telah berhasil mendapatkan informasi yang sangat penting. Selain informasi, dia juga sudah mendapatkan kepercayaan dari beberapa penjahat. Salah satunya yaitu Jin Bubaigawara. Dia sudah menganggap Hawks sebagai teman akrab. Dialah juga orang yang sudah membocorkan posisi Shigaraki Tomura. Berkat informasi dari Hawks, para pahlawan kini tengah bersiap untuk melakukan serangan kejutan. Mereka tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Serangan kejutan adalah keputusan yang tepat karena jumlah mereka lebih sedikit dari penjahat. Para pahlawan akan membentuk dua tim yang dipimpin oleh Endeavor dan Shinya Kamihara, atau biasa dipanggil dengan nama pahlawan Earthshot. Tim Endeavor bertugas menyerbu rumah sakit tempat Kyodai Garaki berada. Sedangkan tim Shinya akan menyerbu villa tempat para penjahat bersembunyi. Sementara para siswa juga dibagi menjadi dua kelompok. Bakugo, Todoroki, dan Midoriya bergabung dengan tim Endeavor di posisi garda belakang. Kirishima, Yaoyorozu, serta beberapa siswa lainnya bergabung dengan tim Shinya di posisi garda belakang. Sedangkan Kaminari dan Tokoyami ditempatkan di posisi garda depan. Tak lama kemudian, penyerangan dimulai. Tim Endeavor memasuki rumah sakit dan berhasil menangkap Dr. Kyodai. Namun sayangnya, Kyodai yang mereka tangkap adalah palsu. Lalu tiba-tiba saja puluhan Nomu muncul dan menghadang tim Endeavor. Begitu mengetahui serangan ini, Kyodai yang asli berusaha melarikan diri. Saat ini dia berada di laboratorium rahasia yang masih berada di area rumah sakit. Dia pun memerintahkan satu Nomu yang memiliki bakat teleportasi. Prioritasnya saat ini adalah melarikan diri bersama Shigaraki Tomura. Untungnya, pahlawan nomor 5 bernama Mirko berhasil menemukan ruangan rahasia ini. Dia juga berhasil menghajar Nomu yang memiliki bakat teleportasi. Dengan begini, Kyodai sudah tidak bisa lagi melarikan diri. Namun tentunya, dia masih memiliki mekanisme pertahanan. Dia pun mengaktifkan 5 Nomu yang berlabel High-End. Nomu High-End adalah spesifikasi tertinggi. Mereka bisa berpikir, bisa berbicara, dan tentunya jauh lebih kuat dari Nomu biasa. Mirko pun dihajar dan terhempas begitu saja. Kemudian Kyodai menggunakan kesempatan ini untuk segera melarikan diri. Pada awalnya Mirko berusaha menghindari pertarungan dan berfokus mengejar Kyodai. Namun para Nomu tidak akan membiarkannya begitu saja. Mirko pun tidak punya pilihan lain. 5 Nomu kelas tertinggi harus dikalahkan terlebih dahulu. Untungnya bala bantuan segera tiba. Pahlawan nomor 6 bernama Crash serta 3 orang pahlawan lainnya berusaha membantu Mirko untuk mengalahkan 5 Nomu tersebut. Selain mereka, Endeavor dan Aizawa juga turut membantu. Berkat bantuan mereka semua, akhirnya Mirko berhasil mengejar Kyodai lalu berniat menghancurkan tabung Shigaraki Tomura. Namun karena dia masih dihalangi oleh Nomu, serangannya pun hanya cukup membuat retakan saja. Melihat hal ini, Present Mic inisiatif melancarkan serangan ke arah tabung tersebut. Berkat dirinya, akhirnya tabung Tomura hancur di saat prosesnya masih berada di angka 75%. Sementara itu, tim Shinya juga sudah memulai penyerangan. Sementos menggunakan bakatnya untuk memanipulasi markas para penjahat. Komponen semen pada bangunan tersebut meleleh dan terbukalah jalan untuk para pahlawan. Salah satu musuh yang memiliki bakat listrik mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalau para pahlawan. Namun arus listrik yang sangat besar seperti itu berhasil diserap oleh Kaminari. Inilah alasan kenapa dia ditempatkan di garda depan. Bakatnya bisa digunakan untuk menyerang sekaligus bertahan. Kemudian Shinya segera menerjang dan berhasil melumpuhkan si pengguna listrik. Begitu juga dengan pahlawan pro yang lain. Mereka menerjang dan berhasil melumpuhkan beberapa orang. Pihak penjahat benar-benar kewalahan menghadapi serangan ini. Sejak awal, mereka memang belum siap untuk berperang. Begitu pula dengan Bubaigawara. Saat ini, dia benar-benar disudutkan oleh Hawks.
Bubaigawara lah orang yang paling tertekan oleh kejadian ini. Dia sudah mempercayai Hawks sepenuhnya, namun dia ditusuk dari belakang. Rasa bersalah, rasa kecewa, dan juga sakit hati karena dihianati saat ini bercampur di dalam hatinya. Hawks sendiri sebenarnya mengerti perasaan Bubaigawara. Oleh karena itulah, dia tidak langsung membunuhnya. Dia ingin memberikan Bubaigawara kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Karena dia tahu bahwa Bubaigawara sebenarnya memiliki hati yang baik. Namun sayangnya, Bubaigawara sudah terlanjur kecewa berat. Hawks pun tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Lalu di tengah-tengah pertarungan ini, tiba-tiba Dabi datang membantu Bubaigawara. Hawks pun merasa sangat kesulitan. Hal ini karena Dabi memiliki kekuatan yang menjadi kelemahan Hawks. Sayap merahnya mudah terbakar oleh serangan api. Namun meski begitu, Hawks tidak bisa menyerah begitu saja. Prioritasnya saat ini adalah menghabisi Bubaigawara. Karena jika tidak dihabisi, Bubaigawara bisa menghalau para pahlawan dengan kekuatan penggandaan dirinya. Akhirnya Hawks berhasil melancarkan serangan telak terhadap Bubaigawara. Namun di saat yang bersamaan, dia juga terbakar oleh api biru milik Dabi. Bubaigawara pun menggunakan sisa-sisa energinya untuk membuat satu duplikat. Dia kemudian menemui Toga Himiko dan Mr. Kompres untuk meminta maaf. Duplikatnya secara perlahan meleleh, lalu pada akhirnya dia pun meninggal di dalam pelukan Toga Himiko. Sementara Hawks saat ini sedang berada di dalam genggaman Dabi. Dia tidak mampu melawan karena sayapnya habis terbakar. Hawks sempat penasaran kenapa Dabi bersikap biasa saja setelah melihat kematian Bubaigawara. Padahal mereka berdua adalah rekan seperjuangan. Dabi pun kemudian mengungkapkan idealismenya yang sesungguhnya. Sebenarnya dia tidak peduli dengan aliansi penjahat. Dia tidak menghormati siapapun yang berada di aliansi. Satu-satunya orang yang dia hormati adalah Stain, si pembunuh pahlawan. Ternyata ideologi milik Stain sudah merasuk ke dalam hatinya. Dia akan meneruskan perjuangan Stain meskipun harus bergabung dengan aliansi penjahat. Lalu, di saat Dabi akan membunuh Hawks, tiba-tiba Tokoyami datang menghalanginya. Dia berniat membawa Hawks lalu melarikan diri dari Dabi. Sayangnya, Tokoyami juga lemah melawan bakat api. Karena cahaya dari api tersebut menghapus bayangan yang dibutuhkan Dark Shadow. Namun, keberuntungan masih menyertainya. Tiba-tiba, Dabi terhalang oleh bongkahan es besar yang berasal dari anggota penjahat. Tokoyami pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Berkat kejadian ini, akhirnya nyawa Hawks berhasil diselamatkan. Sementara di laboratorium rumah sakit, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Cairan ungu yang berasal dari tabung Tomura mengalir hingga menyentuh kabel listrik. Percikan listrik yang tidak terduga ini berhasil membangkitkan Tomura yang tadinya koma. Dia pun membunuh pahlawan yang menjaganya, lalu mengambil jubah merah miliknya. Sang penerus All For One kini telah bangkit. Dia pun menggunakan kekuatannya hingga menghancurkan puluhan gedung dan juga beberapa orang. Kekuatan ini sangat berbahaya. Seseorang akan mati dengan hanya menyentuh retakannya saja. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan terbang. Para pahlawan yang bisa terbang segera membantu teman-teman yang tidak bisa terbang. Begitu pula dengan tim Midoriya. Mereka berusaha mengevakuasi warga setempat supaya tidak terkena retakan tersebut. Setelah meratakan daerah sekitar, tiba-tiba Tomura mendengar suara All For One. Dia diberitahu untuk merebut One For All dari tubuh Midoriya. Tomura pun segera bergegas menuju ke tempat Midoriya. Saat ini, Tomura mampu menggunakan banyak bakat. Dia memakai bakat penglihatan dan mampu mendeteksi posisi Midoriya dengan sangat mudah. Mengetahui hal ini, Midoriya segera bergegas menjauhi tempat yang padat penduduk. Bakugo juga ikut bersamanya karena dia tahu rahasia One For All. Dia langsung memahami situasi ini tanpa harus dijelaskan. Kemudian tanpa diduga-duga, Tomura dengan cepatnya tiba di hadapan Midoriya. Cukup dengan satu sentuhan saja, nyawa Midoriya dan Bakugo bisa melayang. Namun mereka masih beruntung. Di saat-saat terakhir, Grand Torino berhasil menyelamatkan mereka berdua. Dia pun segera menjauhkan mereka berdua dari jangkauan Tomura. Sementara para pahlawan pro akan bekerja sama untuk menghadapi Tomura.
Aizawa menggunakan bakatnya untuk menyegel bakat Tomura. Begitu bakatnya tersegel, Endeavor segera melancarkan serangan terbaiknya. Namun Tomura masih bisa menghindar meskipun tanpa menggunakan bakat. Ternyata bukan bakatnya saja yang bertambah banyak, kekuatan fisik dan kecepatannya juga bertambah kuat. Saat ini, dia benar-benar menjadi monster yang sangat sulit dihadapi. Tomura yang sedang dikeroyok ini kemudian memanggil pasukan Nomu untuk membantunya. Para pahlawan pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa masih ada Nomu yang tersisa. Secara otomatis, pertempuran ini menjadi semakin berat. Menghadapi Tomura saja sudah sangat sulit, dan kini mereka harus menghadapi pasukan Nomu. My Hero Academia Season 6 bersambung di episode 7, 8, 9, dan seterusnya.